Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radana Azikra atau biasanya dipanggil Zikra. Nah, di sini saya akan memandukan dalam video kali ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Bella Cynthia, Cutra, Dara Audia, Megita, Putri Depianingsi, dan Septa Armayu. Baiklah, video kali ini akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat sebelum zaman penjajahan. Nah, apa sih masyarakat itu? Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam suatu sistem sosial. Istilah ini berasal dari kata Latin socios yang berarti kawan serta bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam kehidupan masyarakat terdapat hubungan sosial, rasa kebersamaan, serta dinamika seperti perubahan dan konflik antar kelompok. Sementara itu, budaya merupakan hasil pemikiran, akal budi, dan karya manusia yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, budaya berasal dari kata Sanskerta, buds yang berarti akal, yang kemudian berkembang menjadi konsep tentang gagasan dan tindakan manusia. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari tradisi, nilai, hingga karya seni. Meskipun sering dipahami sebagai kesenian seperti tarian, musik, atau sastra, sebenarnya budaya memiliki makna yang lebih luas, yaitu seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya, kondisi masyarakat zaman prasejarah. Masyarakat prasejarah adalah manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan. Masa ini berlangsung sangat lama dan kehidupan mereka diketahui melalui peninggalan seperti alat batu, fosil, dan lukisan gua. Secara umum, kehidupan mereka masih sederhana dan sangat bergantung pada alam. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dari lingkungan sekitar seperti berburu, meramu, dan mencari sumber air. Pada masa awal, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah untuk mencari makanan. Mereka juga menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu untuk bertahan hidup, berburu, serta melindungi diri dari ancaman alam. Dalam kehidupan sosial, masyarakat prasejarah sudah hidup berkelompok dan bekerja sama. Setiap kelompok biasanya memiliki pemimpin yang dipilih berdasarkan kekuatan, pengalaman, atau pengetahuan. Selain itu, mereka juga memiliki sistem kepercayaan. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh, baik roh nenek moyang maupun roh alam seperti gunung dan sungai. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan perlindungan atau kekuatan. Selanjutnya, sistem ekonomi masyarakat. Nah, sistem ekonomi masyarakat adalah mekanisme yang mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ini tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Di Indonesia, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, sistem ekonomi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut membentuk pola perilaku ekonomi seperti cara produksi dan konsumsi, sehingga ekonomi dan kehidupan sosial saling berkaitan erat. Seiring perkembangan zaman, sistem ekonomi terus mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, perkembangan pola hidup masyarakat prasejarah. Perkembangan pola hidup masyarakat prasejarah dimulai dari tahap berburu dan meramu. Pada tahap ini, manusia sangat bergantung pada alam dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuhan liar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, manusia memasuki tahap semi-menetap. Mereka mulai tinggal lebih lama di suatu tempat seperti gua, serta menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, seperti mengatur waktu berburu dan membuat alat dari batu dan tulang.
Perkembangan berikutnya adalah tahap menetap, di mana manusia mulai tinggal secara lebih permanen di hunian seperti gua. Pada tahap ini, kehidupan menjadi lebih stabil dan terorganisir, ditandai dengan adanya pola sosial dan penggunaan alat yang lebih berkembang. Tahap terakhir adalah tahap bercocok tanam. Manusia mulai mengelola lingkungan dengan bertani dan berternak, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Perubahan ini membuat kehidupan menjadi lebih maju, stabil, dan terstruktur. Setelah kita mempelajari pola hidup masyarakat prasejarah, kita juga mempelajari tentang perkembangan budaya dan tradisi. Perkembangan budaya dan tradisi di Indonesia merupakan proses yang terus berjalan seiring perubahan zaman. Budaya tidak hanya diwariskan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan pengaruh globalisasi dan teknologi, sehingga terjadi pencampuran budaya yang semakin beragam. Meskipun demikian, masyarakat tetap menjaga nilai-nilai tradisional. Hal ini terlihat dalam tradisi keagamaan seperti salawatan dan perayaan Maulid Nabi yang memadukan unsur agama dengan budaya lokal seperti musik tradisional, syair, dan kebersamaan dalam kegiatan masyarakat. Tradisi juga berperan penting dalam mempererat hubungan sosial antar warga. Di sisi lain, perkembangan teknologi membantu melestarikan budaya melalui media sosial dan berbagai bentuk penyajian yang lebih modern, sehingga dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Dengan demikian, budaya tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Nilai-nilai utama seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling menghormati tetap dijaga, sehingga tradisi lama tetap hidup di tengah perubahan zaman. Selanjutnya, materi pengaruh masuknya Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia menjadi salah satu peristiwa penting dalam perkembangan budaya dan peradaban Nusantara. Agama ini mulai masuk sekitar abad ke-1 Masehi melalui jalur perdagangan antara India dan wilayah Nusantara. Seiring waktu, muncul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sriwijaya berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara, serta menguasai jalur strategi seperti Selat Malaka. Penyebaran Hindu-Buddha terjadi melalui berbagai jalur, terutama perdagangan, hubungan politik, dan pernikahan antar kerajaan. Para pedagang dari India tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran dan budaya yang kemudian berakulturasi dengan budaya lokal. Pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat dalam bidang seni dan arsitektur, seperti pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi-candi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kejayaan budaya dan kekuasaan pada masa itu. Dan materi terakhir adanya masuknya pengaruh Islam. Nah, masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara bertahap melalui interaksi sosial, terutama di wilayah pesisir yang menjadi pusat perdagangan. Sejak abad ke-7, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India datang ke Nusantara. Tidak hanya berdagang, tetapi juga menjalin hubungan dengan masyarakat lokal. Melalui interaksi tersebut, ajaran Islam mulai dikenal dan diterima karena sifat yang sederhana, tidak mengenal sistem kasta, serta didukung oleh sikap jujur para pedagang. Penyebaran Islam kemudian semakin berkembang melalui pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Selain itu, peran ulama dan tokoh sufi sangat penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya seperti melalui seni dan tradisi, sehingga dapat diterima tanpa konflik. Islam juga beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada. Seiring waktu, Islam berkembang pesat di Nusantara, terutama melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Kesultanan Demak, hingga akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia. Baiklah, selesai sudah video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.